Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu penggerak. Perkenalkan, saya Mary Aisyah Purnama, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 11 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak pada modul 11, pembelajaran yang biasa saya lakukan di kelas hanya berpusat kepada guru saja. Seharusnya, dari hasil kegiatan saya di guru penggerak kegiatan modul 11, seharusnya pembelajaran haruslah berpusat kepada siswa. Selama ini, pembelajaran yang saya lakukan karena berpusat kepada guru, sehingga siswa saya kurang mendapat pengeksporan, kurang dapat mengeksplor kemampuannya, sehingga menjadi kurang berani, siswa saya menjadi kurang kreatif. Seharusnya, pada pembelajaran guru penggerak pada modul 11, siswa seharusnya lebih kreatif, mandiri, dan lebih inovatif. Saya banyak belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya berusaha untuk memperbaiki pembelajaran yang selama ini telah saya lakukan. Pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, bukan hanya sekedar mengajar, seorang guru harus mampu memberikan teladan kepada siswanya. Gagasan yang muncul adalah dengan mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan, saya yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, menerapkan nilai-nilai kolaboratif, berani, kreatif, inovatif, dan mandiri. Praktik baik aksi nyata saya mulai dari perencanaan. Yang pertama, saya akan merencanakan model pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, menyiapkan perangkat ajar. Terlebih dahulu, saya akan diskusi dulu dengan teman sejawat satu mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian, saya akan membuat perangkat pembelajaran, baik itu tujuan, TP, CP, ATP-nya, kemudian media, dan alur-alur pembelajaran yang akan saya ikuti nanti di dalam kelas. Saat pembelajaran di dalam kelas, saya akan melakukan yang pertama adalah saya akan membuka pembelajaran dengan berdoa, kemudian membaca Al-Quran dalam rangka menerapkan karakter religius, memperhatikan apakah peserta didik saya itu sudah siap atau belum, dengan memperhatikan kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk siswa saya, kemudian hal ini dalam menerapkan karakter disiplin. Kemudian saya akan mengatur tempat duduk siswa saya, mengkondisikan agar kelas saya menjadi menyenangkan bagi pembelajaran. Kemudian saya akan memodifikasi agar siswa saya memiliki semangat untuk menjalani proses pembelajaran berikutnya. Pada saat pelaksanaan, saya pertama kali akan menyampaikan tujuan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti. Kemudian akan mempersiapkan segala peralatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu IPA, kami lebih dekat melakukan praktikum, di mana waktu itu kami melakukan atau mengamati ciri-ciri tentang makhluk hidup, tentang ciri pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian kami akan melakukan diskusi kelompok pada saat pelaksanaan. Setiap siswa akan dibagi atas beberapa kelompok. Karena pada waktu itu jumlah siswa saya 32, maka saya membaginya atas 6 kelompok. Ada yang terdiri dari 5 orang, ada yang terdiri dari 6 orang. Yang sifatnya heterogen. Masing-masing siswa telah memiliki alat bahan yang sudah disiapkan dari rumah. Kemudian alat bahan yang disiapkan oleh sekolah.
Kemudian diberi waktu beberapa menit untuk berdiskusi dengan teman sampai menghasilkan suatu laporan nanti. Kemudian setelah menyelesaikan laporan, siswa akan melakukan presentasi kelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kalau seandainya ada yang bertanya, ada yang menanggapi, maka siswa yang presentasi akan memberikan jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan siswa dari kelompok lain. Setelah melakukan presentasi, maka saya akan memberikan penguatan, memberikan bentuk rangkuman dan kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari itu. Saat melakukan penutup, saya akan membuat kesimpulan hal apa yang dapat disimpulkan dari bahan yang sudah didiskusikan siswa, kemudian melakukan tanya jawab sebagai evaluasi, dan biasanya saya mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian refleksi. Setelah pembelajaran, saya akan melakukan refleksi untuk mengetahui apa sih kekurangan dan kelemahan pembelajaran yang saya lakukan. Refleksi saya yaitu ada siswa yang tidak mau berkelompok karena teman yang dipilihkan tidak seide. Kemudian masih ada siswa saya yang kurang mau bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok, lebih banyak mengandalkan teman yang pintar. Masih ada juga siswa saya yang tidak mau mengemukakan pendapat, bertanya, ataupun presentasi ke depan kelas. Solusi yang saya buat adalah saya usahakan untuk membiasakan siswa saya melakukan presentasi dengan berbicara di depan kelas. Kemudian saya akan melatih dan menuntun siswa saya untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Testimoni. Testimoni ini adalah hasil wawancara saya dengan salah seorang teman sejawat dan dengan salah seorang siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roza Kafia. Saya guru BK di SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. Saya mengenal Ibu Mary Aisyah yang mengajar IPA di SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. Ibu Mary merupakan pendengar yang baik. Ibu Mary berkomunikasi dengan teman sejawat dengan baik dan aktif guna untuk berdiskusi serta mencari solusi yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Hal ini sangat penting menurut saya untuk meningkatkan keberhasilan dalam membimbing siswa mencapai tugas perkembangannya. Dalam memberikan pembelajaran pada siswa, Ibu Mary sangat mengedepankan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran, serta menyesuaikan dengan kemampuan memahami siswa dan selalu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang menarik bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membicarakan tentang pelajaran selama belajar dengan Bu Mary. Bagaimana saja rasanya yang saya rasakan, apakah itu sulit, apakah mudah dimengerti atau sulit. Yang Fabel rasakan selama belajar dengan Bu Mary adalah cara belajar Bu Mary asik, santai, mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata saya kali ini, Bapak dan Ibu Eva. Terima kasih, salam dan bahagia.